berikan, ya, apa yang saya berikan itu semuanya sudah, teman-teman sudah ambil ini ya, ambil filenya. Insya Allah sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik, ini saya sampaikan bahwa untuk pelajaran kita itu hanya sampai di hadis ini. Saya tampilkan dulu filenya itu. Baik. Di dalam hadis yang apa namanya, yang saya sampaikan di file itu, nanti lihat di sudah. Itu kan ada hadis 1 dan hadis yang terakhir adalah hadis yang ke-19. Ya. Nih. Ini hadis yang terakhir kita pelajari. Jadi 20 sampai 25 itu belum kita pelajari. Itu yang kita butuhkan kemarin, minggu yang lalu itu dipakai ujian. Ya, jadi kita ambil yang ada saja. Jadi terakhir nomor 19 ini. Ya. Kemudian dengan yang lainnya hampir sama dengan yang kemarin di tengah semester, ya, CS itu di PAT juga sama dengan di PTS. Ya. Saya berharap dari 19 hadis ini dibaca dan kemudian tolong disampaikan kepada semuanya, ya, semua teman-teman di 8C supaya membaca, ya, mengingat kembali pelajaran dari hadis yang pertama sampai yang ke-19 ini, ya. Jadi di hadis 19 ini yang terakhir dari hadis yang pertama. Kemudian terkait dengan yang lain-lain seperti yang sudah saya terangkan, ya, bahwa di konsep kita kaitannya dengan hadis itu kan ada istilah. Makanya di hadis itu ada istilah, saya tulis di sini dulu. Coba kalian nanti juga perhatikan. Ada istilah hadis dulu. Ada istilah hadis, ada istilah sunnah, ada istilah riwayat. Ya, kita ambil yang pertama. Kalau hadis ini dimaksudkan adalah bahwa segala apa saja, jadi bentuknya segala apa saja yang, ya, datang atau bersumber, ya, bersumber dari Rasulullah. Nah, gitu. Baik itu ucapan beliau atau, ya, kaitannya dengan keputusan beliau, keputusan memutuskan sesuatu atau perilaku, ya, perilaku beliau. Ada ucapan yang diucapkan, kemudian ada perilaku mungkin yang dikerjakan apa, kemudian disampaikan pada kita, atau Rasulullah memutuskan sesuatu. Contohnya
jika ada seseorang melakukan sesuatu, lalu Rasulullah diam saja, maka diamnya itu keputusan, berarti menyetujui apa yang dilakukan. Atau Rasulullah kemudian ketika beberapa orang melakukan sesuatu, lalu Rasulullah tidak berkomentar, ya, berarti itu boleh. Nah, itu keputusan namanya. Ya. Kalau diucapkan berarti nanti masuk ucapan. Kalau itu dilakukan oleh Rasulullah, maka dia masuk perilaku. Ya. Jadi perilaku Rasulullah ataupun keputusan atau ucapan ini semuanya adalah yang disebut dengan hadis. Ya. Jadi segala apa saja yang bersumber dari Rasulullah yang berbentuk ucapan, keputusan atau perilaku. Nah, sekarang supaya kalian ini tidak hanya untuk ujian, tapi karena ada ujian itu kita gunakan untuk belajar, ya, untuk belajar. Tapi belajar bukan untuk ujian, ya. Perlu diingat lagi, kita ujian itu untuk belajar, tapi belajar bukan untuk ujian. Karena yang wajib itu belajarnya, bukan ujiannya. Ya, yang wajib itu belajarnya. Ya. Nah, karena itu kita jadikan ujian ini untuk belajar. Nah, karena ada istilah sunnah, ya, sunnah yang bukan hukum. Kalau sunnah, sunnatullah, ada sunnah Rasulullah, nah, itu artinya sebuah ajaran. Ya. Atau perilaku yang dianjurkan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Itu kaitannya dengan sunnah. Maka ada sunnah Nabi. Oh, ini sunnah Nabi. Oh, berarti ajaran Nabi, gitu. Nah, oh, ini sunnah Nabi. Oh, berarti perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, begitu. Itu namanya sunnah. Ya. Jadi begini, untuk kalian mengetahui lebih lanjut terkait dengan ajaran agama Islam dan sumbernya itu seperti yang saya jelaskan ini tadi, ya. Jadi ini hadis, ya. Jadi hadis itu segala apa saja yang bersumber dari Rasulullah yang berbentuk ucapan, ya. Jadi bentuknya ucapan atau keputusan atau perilaku beliau, ya. Perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu namanya hadis. Sedangkan kaitannya dengan sunnah, ya, sunnah itu dalam istilahnya adalah sebuah ajaran, ya. Kita ingat sunnatullah, sunnatullah. Jadi itu adalah ajaran Allah, ya. Atau kalau kaitannya dengan Rasulullah itu perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Makan dengan tangan kanan. Nah, itu sunnah namanya. Tapi bukan hukum. Bukan hukumnya sunnah. Ini adalah sunnah. Berarti ajaran atau perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah. Kalau tidak dianjurkan, ya berarti bukan sunnah. Ya, itu. Ya, bisa dipahami, ya? Ya, nah sekalian saya lanjutkan sekarang. Nah, proses berikutnya untuk kita mendapat tahu dari pelajaran itu, kita kemudian mendapatkan ada istilah riwayat. Ya, jadi riwayat ini adalah, ya, sampainya atau proses sampainya hadis atau sunnah itu kepada kita, itu namanya riwayat. Jadi ini prosesnya. Ada sebuah riwayat, berarti ada sebuah proses, ya, yang sampai pada kita tentang apa? Tentang sebuah perilaku, tentang sebuah ajaran, ya. Jadi ini proses atau, ya, cara, ya,
kita, cara sampainya hadis atau sunnah kepada kita. Itu namanya riwayat. Seperti hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, berarti proses untuk sampainya hadis ini atau sunnah itu kepada kita itu melalui proses caranya Imam Bukhari. Itu dalam pelajaran kita tentang hadis atau sunnah, ya, hadis atau sunnah, maka inilah yang kemudian kita sebut dengan riwayat. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, oh berarti disebutkan di dalam hadis atau sunnah yang sudah sampai pada kita prosesnya atau caranya, begitu. Nah, ini istilah, ya. Jadi nanti supaya diingat, kalau orang, oh ini hadis dari Rasulullah, berarti apa saja bentuknya, baik itu nanti ucapan, bentuknya ucapan, qala Rasulullah SAW, atau diputuskan misalnya naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang, ya, gitu, ya. Rasulullah mendiamkan, nah gitu. Atau pekerjaan Rasulullah seperti kita sholat mengangkat tangan ketika takbir, nah itu perilaku. Rasulullah tidak menyebutkan dengan ucapan, tapi melakukan dengan perilaku. Lalu perilaku itu diceritakan dalam proses riwayat atau di dalam riwayat oleh para sahabat yang kemudian sampai pada kita dengan prosesnya itu, proses periwayatan itu, ya. Jadi lebih intinya bahwa riwayat ini bisa kita katakan sebagai hasil proses atau apa yang kita dapatkan dari hadis atau sunnah yang telah diproses dengan cara tertentu untuk sampai pada kita, ya. Jadi ini pelajaran bagi kalian semuanya, gitu. Karena yang kita pelajari adalah pelajaran hadis, makanya saya sebutkan terkait dengan beberapa istilah ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekalian, ya, untuk kita mendapatkan pelajaran yang besar dari hadis atau dari apa yang kita dapatkan di dalam hadis itu, maka salah satu yang paling penting untuk kita adalah memahami teks yang ada itu, ya. Contoh di pelajaran kita yang terakhir, yang nomor 19 itu kan ada istilah, ya. Jadi istilahnya adalah innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Ya, sudah saya terangkan di sini. Uquqal ummahat itu artinya melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi seorang anak kepada ibu, ya gitu. Yang tidak pantas apa saja? Oh banyak. Nah, masuk di dalam uquqal ummahat itu yang tidak pantas seperti mengusir. Masa ibu kandung diusir dari rumah? Yang kedua, masa ibu kandung itu kemudian dibohongi? Nah, itu juga termasuk uquq. Kemudian termasuk uquq juga seorang ibu kandung itu dibentak-bentak, dimarahi. Nah, ini tidak layak. Artinya di situ perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang anak
kepada ibu kandung yang melahirkannya. Maka itu disebut uququl ummahat. Jadi ummahat di sini maksudnya ibu kandung yang melahirkan seseorang itu, atau ibu kandung kita yang melahirkan kita, sehingga Rasulullah melarang. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Kemudian berikutnya kaitannya dengan wa'dal banat. Wa'dal banat itu biasanya menguburkan sesuatu yang dikubur itu sudah tidak bermanfaat lagi. Biasanya kan gitu. Seperti bangkai, supaya tidak bau, kita tanam kan, kita kubur. Begitu. Nah, tetapi itu dafnun namanya. Tapi kalau wa'dal banat, ini maksudnya adalah ya, dia masih punya manfaat, punya manfaat, tapi kemudian ditanam atau dikubur. Nah, karena itu disebut wa'dal banat. Anak-anak perempuan yang masih hidup kan masih ada manfaatnya, tapi dikubur, maka wa'dal banat. Ya, terus yang ketiga adalah waman an wahatin. Man an wahatin itu man an mana'a, itu menahan yang bukan haknya, gitu. Waman an itu, dan menahan atau menghalangi untuk seseorang mendapatkan haknya. Wahatin, hatin itu memberi atau minta diberi, ya. Jadi apa yang sebenarnya tidak punya hak untuk diminta, tapi diminta. Nah, itu juga masuk di dalam man'an wahatin, masuk di dalam wilayah hatin. Contoh, seorang perampok memaksa untuk memberikan dompet seseorang yang dirampok. Nah, itu namanya hatin. Ya, hatin. Itu tidak boleh. Menuntut yang bukan haknya. Nah, gitu. Atau orang yang ngaku-ngaku kemudian ke pengadilan menuntut supaya pengadilan memenangkan perkaranya agar dia bisa menguasai harta seseorang. Nah, itu namanya hatin namanya. Maka kemudian Allah mengharamkan, innallaha harrama man'an, yang menahan. Biasanya masalah warisan ya, Tat? Ya, apa saja. Tidak mesti warisan, apa saja yang kemudian harusnya haknya itu diterima, kemudian tidak terima. Seperti misalnya, seorang rakyat itu harusnya menerima haknya, kemudian pemerintah tidak memberikannya, itu man'an namanya. Nah, kemudian hatin, seorang rakyat yang dia bukan haknya untuk menuntut kepada pemerintah, tapi dia tuntut, nah itu namanya hatin. Ya, jadi itu contoh yang paling mudah. Begitu pula terkait dengan orang tua dan anak, ya, orang tua dan anak. Ya. Orang tua itu adalah kewajibannya memberikan nafkah, tetapi kemudian anaknya tidak dinafkahi. Nah, ini juga man'an. Nah, gitu, ya, man'an. Jadi wahatin itu tuntutan. Jadi intinya menahan atau melarang orang atau melarang seseorang yang itu haknya, ya, ketika diminta tapi tidak diberikan, itu mana'ah, ya. Kemudian hatin itu artinya menuntut, yang dituntut itu sebenarnya bukan haknya, itu hatin. Yang keempat ini wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah tidak menyukai itu seperti kata siapa nah itu tidak suka. Jadi kalau tidak tahu pastikan dulu kata fulan, nah, gitu. Kata fulana, kata dianya siapa. Nah, supaya lebih jelas, itu namanya qila wa qala. Itu kebiasaannya Bani Israel dulu itu. Yang kelima, wakasratus soal, dan banyaknya pertanyaan. Ya, pertanyaan ini artinya bukan untuk mengetahui
ya, biasanya untuk ngetes atau untuk mencari kelemahan saja, ya. Artinya mencari kelemahan ini mencari kesalahan gitu ya, supaya bisa menyalahkan gitu. Nah ini kasratus soal yang seperti itu tidak boleh. Tapi Allah mengajarkan kita, memerintahkan kepada kita, kalau kita tidak tahu, fas'al ahla dzikri, maka bertanyalah kepada orang yang bisa memberikan jawaban dengan baik dan benar. Gitu. Baik, yang terakhir wa idaatul mal itu artinya menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan atau membuat mubazir bahasa kita ya. Membuat mubazir itu yang saya contohkan diantaranya adalah air minum dalam gelas kemasan itu, dalam air kemasan itu dalam gelas, ya air kemasan dalam gelas itu ketika kita minum ya kita tidak habiskan kemudian kita buang. Nah ini namanya termasuk dalam wilayah idaatul mal ya. Nah ini di pelajaran kita yang ke-19, di hadis yang ke-19 itu ada seperti itu. Karena itu tolong kalian ya kalau menghadiri acara atau apa di rumah sekali, meskipun di rumah ya, kalau memang itu ada sebuah harta ya, contoh yang Ustadz sampaikan adalah yang suatu yang kecil ya, air kemasan itu kan kecil, harganya 500 rupiah atau kita beli 1000 lah gitu, 1000. Ayo kemudian kita sia-siakan, itu namanya masuk idaatul mal. Ya ini anak-anakku sekalian, kemudian di sebelum-sebelumnya itu juga sudah saya terangkan tentang adab makan dan minum ya, harus dengan tangan kanan. Berarti kalau tangan kanan ini makan dan minum dengan tangan kanan itu masuk di dalam adab untuk mengkonsumsi ya, mengkonsumsi sesuatu ya. Mengkonsumsi itu bisa dengan minum, bisa dengan makan, minum obat ya. Jangan ditiru iklan itu, minum obat tapi pakai tangan kiri, minta kesembuhan dari Allah ya, salah. Nah, makanya disebut makan dan minum pakai tangan kanan dan dilarang pakai tangan kiri, itu masuk di dalam adab makan, adab mengkonsumsi ya, adab mengkonsumsi makanan atau di dalam adab mengkonsumsi sesuatu ya. Kadang-kadang kita mengkonsumsi sesuatu itu memang bentuknya tidak lepas dari makan atau minum, karena yang kita hirup kan kita tidak perlu ambil ya, kita hanya menghirup saja gitu. Itu membutuhkan tadi adab makan dan minum dengan tangan kanan. Sedangkan untuk pakaian, nah ini seperti kita harus pakai sandal kanan dulu. Nah, berarti di situ adab dalam berpakaian, ya. Adabnya dalam berpakaian. Kalau tadi makan dan minum, adab mengkonsumsi sesuatu, ya. Itu. Kalau nanti pakai sandal, pakai atau dilarang memakai pakaian dengan sikap sombong, berarti di sini adalah Rasulullah mengajarkan adab kita berpakaian. Ya. Kemudian lanjutnya, ketika seseorang bersin, ya bersin ini. Kan mengucapkan alhamdulillah, dan ketika kita mendengar seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita menjawabnya yarhamukallah. Nah, itu adab apa? Nah, inilah yang disebut dengan adab bersaudara. Ya, adab bersaudara itu mendoakan satu dengan yang lainnya. Salam itu juga adab bersaudara. Ya. Jadi diperintahkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja ya, karena hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara. Kalau dia kafir ya bukan saudara ya. Kalau orang kafir saudara kandung ya, dia saudara kandung saja tapi bukan saudara seiman, karena adab
mengucapkan bersin, mengucapkan salam itu adab ya terkait dengan kita dan saudara-saudara kita seiman. Makanya di situ disebut dengan adab ya bersaudara dengan mereka yang seiman dengan kita. Ya, gitu. Nah, ini yang perlu difahami oleh kita semuanya, ya kalian, ya saya, terkait dengan hadis yang menjadi prinsip hidup kita. Saya lanjutkan sedikit. Ketika di hadis yang 9 itu ada larangan mengucapkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, yang dimaksudkan di sini adalah Yahudi dan Nasrani yang mereka kafir. Berarti masuk di dalamnya adalah orang kafir. Ya, karena Yahudi dan Nasrani yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini adalah mereka yang kafir. Ya, itu. Nah, karena itu ini juga masuk di dalam adab, ya. Adab dalam apa? Adab di dalam berinteraksi sosial. Adab dalam bergaulan. Ya. Pergaulan dengan manusia atau makhluk sesama makhluk Allah yang bernama manusia. Itu kaitannya. Ini ada adab semuanya memang. Nah, tapi kalau kita bagi tadi itu seperti itu, ya. Nah, ini juga sama. Larangan berbicara berdua ketika berada 3 orang. Ada 3 orang ini duduk bertiga, ya. Maka yang 2 ini jangan ngomong berdua saja meninggalkan yang ketiga. Nah, ini juga adab, namanya adab ukhuwah, adab persaudaraan dalam iman. Ya, ini adab persaudaraan dalam iman. Nah, begitu pula di hadis yang kelima itu. Ada orang sudah duduk, suruh, mikir. Ini aku mau duduk di sini. Nah, itu tidak boleh. Itu juga sama, ya. Itu kaitannya yang pertama dia juga bisa hadis ini juga bisa masuk di adab persaudaraan seiman, bisa juga adab di dalam berinteraksi sosial atau bergaul dengan manusia yang lain, gitu, ya. Nah, jadi saya simpulkan demikian supaya kita memahami dengan baik dari sabda Rasulullah SAW. Begitu yang bisa saya simpulkan, dan kemudian sedikit lagi sebelum saya berikan waktu untuk bertanya, ya. Sekarang kaitannya dengan dulu di hadis yang kedua. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Nah, ini adab apa? Ini namanya adab bersyukur. Supaya kita tidak kufur, ya. Ini adab bersyukur ini, nah. Ya, di hadis yang kedua itu adab bersyukur. Ya. Ya, termasuk adalah tentang dosa dan kebajikan. Ini juga adab bersyukur itu. Bersyukur itu artinya taat kepada Allah. Ini adabnya begini, ya. Jadi tidak boleh melihat dalam urusan dunia kepada yang lebih tinggi, karena itu akan melupakan sesuatu yang ada pada kita. Ya. Artinya Allah sudah memberikan kita misalnya 100. Ya. Ya, jangan lihat ke 1000, tapi lihatlah yang ke 10, karena dia lebih kecil dari 100. Padahal kita sudah mendapatkan 100. Contoh yang paling mudah, kita sekarang bisa melihat, bisa menggerakkan tangan kita, bisa berjalan dengan kaki kita. Ada mereka yang tidak punya kaki. Itu namanya asfala minkum. Ya, tapi bukan gini, dia pinter, tapi saya belum pinter. Ya biar aja lah, enggak apa-apa. Wah, enggak boleh. Kalau urusan akhirat, ya itu harus mencari yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau urusan dunia, maka jangan melihat mereka yang di atas kita,
dari takdir yang ditetapkan oleh Allah, apa yang mereka terima. Ya, tapi lihatlah apa yang kita terima ya dengan orang-orang yang lebih rendah atau lebih di bawah kita dari penerimaan. Ya. Jadi ini yang paling penting di sini ya, letaknya bahwa terkait perintah melihat yang lebih rendah itu harus urusan dunia ya. Tidak boleh urusan akhirat. Kalau urusan akhirat harus yang lebih tinggi. Melihat orang lebih rajin beribadah, lebih ikhlas. Kita harus, gimana saya bisa lebih dari itu. Nah, melihat orang yang hafalannya banyak, bagaimana saya lebih dari itu. Melihat orang lebih pintar, bagaimana saya juga bisa lebih pintar dari itu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu yang saya jelaskan dari yang sudah kita pelajari dalam hadis. Ya, jangan lupa ya bahwa ini pelajaran tadi saya tutup dengan istilah tadi ya, untuk bekal berikutnya kalau kita akan mempelajari pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Baik, anak-anak sekalian, saya kira itu penjelasan dari saya. Silakan barangkali ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Silakan kalau ada. Ya. Ada? Sudah? Paham semuanya ya? Bisa dipahami ya yang saya sampaikan? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik. Yang penting nanti pastikan diinformasikan kepada teman-teman kalian yang lain, yang satu kelas, supaya mendownload atau paling tidak ya Sudah di-share Ustaz. ya sudah di-share. Oh ya sudah. Yang penting itu kalau nggak download ya kesalahannya mereka sih. Ya diingatkan lagi Zedan ya. Diingatkan lagi. Siap. Ya, sebagai amal soleh diingatkan lagi. Ayo teman-teman, siapa yang belum ambil silakan. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ada lagi? Ya, silakan Huda. Gimana Huda? Salam Ustaz. Apa? Ustaz. Oh, sudah. Ya. Baik. Baik anak-anak sekalian, sekali lagi saya sampaikan kepada kalian mudah-mudahan. Ya. Apa itu namanya, soalnya besok ada berapa? 40. 40, waduh. Kalau PTS itu 30, kalau PAT 40. Itu aturannya begitu. Ya, tapi semuanya tidak ada istilah titik-titik di bawah ini, tidak ada menjawab pertanyaan, yang ada adalah memilih jawaban. Aturannya begitu. Ya sudah. Ya, begitu aja. Kita akhiri dulu. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat bersama keluarga. Jangan lupa untuk senantiasa ya mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangan melengah-lengahkan sholat ya. Rajin-rajin bantu orang tua di rumah seiring dengan belajar di rumah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Stop recording.